Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pak Guru harap kita selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 1 tentang surah Al-Fatihah. Kalian semua pasti sudah hafal bacaan dari surah Al-Fatihah. Pak Guru yakin sudah hafal bacaan surah dari Al-Fatihah karena surah Al-Fatihah ini sering kita baca pada saat melaksanakan sholat. Sebelum memulai belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, surah Al-Fatihah yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang yang pertama identitas surah Al-Fatihah, yang kedua bacaan dan terjemah atau kandungan surah Al-Fatihah, dan yang ketiga cerita dan hikmah dari surah Al-Fatihah. Identitas surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka atau pembukaan. Maksudnya, Quran surah Al-Fatihah ini adalah pembuka dari seluruh surah yang ada di Al-Quran. Surah Al-Fatihah merupakan urutan yang pertama di dalam Al-Quran. Coba sekarang ada yang tahu surah apa setelah Al-Fatihah yang ada di Al-Quran? Iya, Quran yang kedua setelah surah Al-Fatihah ada di surah Al-Baqarah. Kalian nanti bisa cek di Al-Quran masing-masing urutan ayat atau urutan surat yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa termasuk surah Makkiyah? Kalian juga sudah pasti tahu bukan? Ya, karena surah Al-Fatihah turun pada saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah, atau sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Maka dari itu, termasuk golongan surah Makkiyah, surah Al-Fatihah dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam, yaitu pada saat kita melaksanakan sholat wajib. Membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun sholat, karena surah Al-Fatihah itu harus ada atau harus dibaca saat kita sholat. Selanjutnya, beberapa nama lain surah Al-Fatihah diantaranya yaitu 1. As-Sab'ul Mathani. Apa itu As-Sab'ul Mathani? As-Sab'ul Mathani artinya 7 yang berulang-ulang, karena surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Yang kedua, Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul artinya ibu atau induk. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Ummul Kitab artinya induk Alkitab. Dinamakan Ummul Quran karena surah Al-Fatihah ini mengandung seluruh isi Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama ini disebut juga bacaan basmalah. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebelum melakukan aktivitas apapun, hendaknya kita mengucapkan basmalah. Kenapa? Karena aktivitas yang kita lakukan dan semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat kedua ini disebut juga ayat Alhamdulillah. Ayat kedua ini mengajarkan kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ar-Rahmanir-Rahim artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ketiga ini mengajarkan kepada kita dua sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman
Sifat Ar-Rahman ini diberikan kepada makhluknya, sedangkan sifat Rahim Allah hanya diberikan kepada umatnya yang beriman kepada Allah saja. Maliki yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya yaitu hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengetahui kapan itu hari pembalasan atau hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan mintai pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap kali kita berdoa, jangan lupa selalu memohon agar diberikan petunjuk yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Mari kita bahas ke ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan hasilnya. Sebaliknya, orang yang malas, ia tidak mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Baik, cukup sekian, hanya ini saja pelajaran yang kita pelajari sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.